Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah merahmati segala yang baik dalam hidup kami sampai hari ini. Dan saatnya kembali kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat daripadamu dan biarlah kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita dalam Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Itulah dasar firman Tuhan. Tema kita adalah sadarlah. Ya, kita ini milik Tuhan. Sadarlah, kita ini milik Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang akan kita perhatikan. Pertama, alasan Kristus mau mati dan hidup untuk kita itu apa? Yang kedua, ya tujuan Kristus mau mati dan hidup kembali juga untuk apa? Ya, ini yang akan menjadi perenungan kita. Pertama, alasan Kristus mau mati dan hidup untuk kita itu apa? Jawabannya karena kita ini miliknya, kita ini ciptaannya. Ya, dia merebut ya dari Tuhan karena dia sudah membawa manusia jatuh dalam dosa. Ya. Itu yang harus disadari. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, terpisah, terhilang dan jauh menjadi seteru, bukan menjadi sekutu. Ya. Dosa itulah yang mengakibatkan ya, Tuhan dengan kasih-Nya ya, mau datang untuk mengambil kembali miliknya. Karena kita adalah ciptaannya, dijadikan ya di dalam gambar dan rupanya. Ya, ini yang harus disadari. Ya, ditambah kita terbatas, ditambah lagi kita sudah berdosa. Ya. Nah ini alasannya mengapa dia mau datang menderita dan mati tersalib untuk ganti kita. Karena memang kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah tujuannya Kristus mau mati dan hidup kembali untuk apa? Firman Allah berkata di ayat 9, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dengan kata lain, supaya Kristus berdaulat dan dimuliakan baik atas orang-orang yang sudah mati. Itu di dunia orang mati, Filipi 2:9-11, ya, maupun atas orang-orang hidup ya, di bumi yang masih ada dengan segala aspek kehidupan manusia. Artinya, Tuhan Yesus mau mengembalikan posisi semula yang hilang karena dosa. Yaitu bahwa dialah pemilik sah atas kehidupan seisi dunia. Teristimewa kita manusia, orang-orang percaya. Nah saudara, banyak orang ya mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi hanya pengakuan kosong belaka. Karena pada dasarnya hatinya tidak tunduk dan taat serta mengakui Yesus sebagai Tuhan. Firman Tuhan berkata hidup kita ini adalah milik Tuhan, bukan ya milik kita lagi, karena kita sudah ditebus bukan oleh emas dan perak tetapi oleh darah Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Nah dalam 1 Korintus 6:19-20 dikatakan bahwa kita sudah dibeli dengan darahnya, sehingga kita bukan lagi milik diri kita sendiri melainkan milik Kristus. Maka sekarang dengan kita adalah milik Kristus, apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus benar-benar menjadi poin penting, menjadi sikap penting ketika kita sudah menjadi milik Kristus. Ya, maka apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita harus menyadari dan mengakui bahwa semua yang kita punyai miliki, termasuk anak, istri, kekayaan, kemapanan, kemampuan, fasilitas, dan lain sebagainya, itu adalah dari Tuhan dan miliknya Tuhan. Apalagi keselamatan, apalagi kehidupan kekal dia sudah anugerahkan. Nah Bapak Ibu, W.S. Rendra mengatakan, rumahku, mobilku, hartaku, istri, dan anak-anakku semua titipan Tuhan. Tetapi satu hal yang tidak pernah saya bertanya kepada Sang Pencipta, yaitu apa maksud Tuhan menitipkan semuanya ini kepadaku. Dia juga mengatakan hal yang begitu dalam pada diri kita semua. Ya, itu sebuah ungkapan ya, bahwa ya apa sesungguhnya yang kita bisa
banggakan dengan itu. Karena semua adalah titipan Tuhan. Nah, hal yang kedua, ya, ketika kita sadar kita milik Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah merelakan dan mengikhlaskan. Ya, kita harus menjadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang berserah kepada Tuhan. Bahwa ketika kita semua ya renungkan pada saat titipan itu diambil dari kita, kita sering mengatakan sebagai musibah. Padahal yang menitipkan kalau dia mau ambil itu haknya yang menitipkan. Tentu mari kita belajar dari kehidupan Ayub atas konsep teologi kepemilikan yang sah. Ya, dikatakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Nah, saudara, sering orang lupa baca kalimat Alkitab berikutnya dalam kitab Ayub. Dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Jadi belajar dari Ayub, kita pun tidak boleh marah kepada Sang Pencipta yang menitipkan semuanya ini kepada kita. Termasuk orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Karena pada saat dia mau mengambilnya kembali, bukankah dia berhak untuk melakukan itu? Itu yang harus disadari. Nah, ketiga, apa sikap kita ketika kita sudah menjadi milik Tuhan? Nah, ketiga adalah apa? Layanilah Tuhan dan hiduplah bagi Tuhan. Layanilah Tuhan dan hiduplah bagi Tuhan. Dengan menyadari kita ini milik Tuhan, maka kita harus hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kita adalah hamba Allah yang ada untuk Allah. Sebut sebagai doulos, diakonos, dan huperetes. Itulah hamba-hamba yang betul-betul setia melayani. Apapun yang kita lakukan, bukan untuk tujuan kita sendiri, melainkan untuk tujuan Allah. Kata Paulus, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Karena itu, hidup untuk Tuhan berarti melakukan segala kehendak Tuhan. Rasul Petrus berkata, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. 1 Petrus 2:15. Kan itu berbuat baiklah, supaya mereka, itulah dunia, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Filipi 1:21-22a. Nah, saudara, ini yang harus disadari. Ya, kita ketika sadar bahwa kita miliknya, maka mari kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan, melayani, dan hanya hidup bagi Tuhan. Dan inilah yang disampaikan dalam Filipi 1 ayat 21-22. Kalau aku pun masih diberi hidup, itu bagiku adalah bekerja, memberi buah, menghasilkan buah. Bahkan dalam Roma 14:7-8, dalam pembacaan kita, dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu luar biasa. Ya, membawa kita menyadari, membawa kita memahami sesungguhnya siapakah kita. Maka kesimpulannya, sadarilah bahwa saya, ya, engkau, dan kita semua ini adalah milik Tuhan. Termasuk yang ada pada kita, sarana apa, fasilitas apapun, itu semua adalah milik Tuhan. Maka bersikaplah dan bereaksilah dengan benar terhadap yang terjadi dalam kehidupan ini. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut, jangan pernah marah dengan setiap keadaan. Tapi bersyukurlah, berharaplah dan percayalah bahwa Tuhan, Dia berdaulat dan Dia pasti akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.